Jenderal Sudirman adalah sosok panglima besar yang namanya selalu dikenang ketika kita membicarakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol keberanian, keteguhan, dan pengorbanan tanpa batas. Lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, Sudirman tumbuh dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia dikenal taat beragama, rajin, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah rakyat, lalu melanjutkan ke Hollandse Inlandse School dan kemudian ke Taman Siswa, lembaga pendidikan yang menanamkan semangat kebangsaan. Sudirman sempat menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Di sanalah ia membentuk karakter disiplin dan religius. Tidak banyak yang menyangka bahwa seorang guru sederhana ini kelak akan menjadi panglima besar yang disegani kawan maupun lawan. Saat Jepang menduduki Indonesia, ia masuk peta tentara bentukan Jepang. Dari sana, bakat militernya terlihat jelas. Ia dihormati anak buah, disegani atasannya, dan dicatat sebagai perwira yang cerdas serta berintegritas tinggi. Ketika proklamasi kemerdekaan berkumandang pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi kenyataan pahit. Kemerdekaan itu masih harus dipertahankan dengan senjata. Belanda yang ingin kembali berkuasa datang bersama Nica, membonceng pasukan sekutu. Dalam situasi genting ini, Sudirman maju ke garis depan. Pada November 1945, ketika usianya baru 29 tahun, ia terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia melalui sidang PPKI. Pemilihannya bukan tanpa alasan. Sudirman dianggap punya karisma, keberanian, dan keyakinan besar bahwa kemerdekaan harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Peran penting Sudirman terlihat jelas pada pertempuran Ambarawa. Dengan strategi gerilya yang cerdas, ia berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan Nica. Kemenangan ini mengangkat moral bangsa, menunjukkan bahwa tentara Indonesia yang masih sangat muda mampu menghadapi kekuatan militer asing yang jauh lebih besar. Dari sinilah nama Sudirman makin harum. Ia tidak hanya memimpin dari belakang meja, tetapi turun langsung ke medan pertempuran, merasakan apa yang dirasakan anak buahnya. Namun di tengah perjuangan, cobaan berat menimpanya. Sudirman divonis mengidap penyakit tuberkulosis parah. Kondisinya sering membuat tubuhnya lemah, bahkan harus ditandu untuk bergerak. Dokter menyarankan ia beristirahat penuh. Tetapi bagi Sudirman, istirahat panjang sama saja dengan menyerah. Ia percaya, selama nyawa masih dikandung badan, perjuangan tidak boleh berhenti. Tekad itu terlihat jelas pada agresi militer Belanda 2, Desember 1948. Belanda melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik saat itu. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan. Dalam situasi genting, Sudirman menolak menyerah. Meski sedang sakit keras, ia memimpin perang gerilya. Dengan tandu, ia bergerak keluar masuk hutan, dari desa ke desa, memimpin pasukan rakyat melawan Belanda. Bayangkan seorang jenderal yang tubuhnya lemah, paru-parunya rusak karena penyakit, namun masih berjuang menempuh perjalanan panjang, tidur di gubuk bambu, makan seadanya, hanya demi mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Itulah Sudirman. Anak buahnya melihat bahwa pemimpin mereka tidak pernah meninggalkan barisan, dan itu membuat semangat perlawanan tetap berkobar. Gerilya yang dipimpin Sudirman membuktikan satu hal, Belanda tidak pernah benar-benar menguasai Indonesia. Mereka mungkin menduduki kota, tetapi pedalaman tetap dikuasai rakyat dan tentara. Perlawanan ini menjadi tekanan internasional, hingga akhirnya Belanda terpaksa kembali ke meja perundingan. Setelah Yogyakarta kembali ke tangan Republik pada 1949, Sudirman pulang dari hutan. Kondisinya semakin lemah, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Ia berkata, "Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya." Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sudah ia buktikan sepanjang hidupnya. Hanya beberapa bulan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir 1949, kesehatan Sudirman memburuk. Pada 29 Januari 1950, ia wafat di Magelang pada usia 34 tahun. Usia yang sangat muda untuk seorang panglima besar, namun warisan perjuangannya abadi. Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta, dengan upacara kenegaraan. Rakyat berduka. Mereka kehilangan seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan strategi, tetapi dengan keteladanan dan keberanian yang nyata.
Sosok Jenderal Sudirman mengajarkan bahwa perjuangan bukan soal tubuh yang kuat atau fasilitas yang lengkap. Ia membuktikan bahwa keyakinan, keberanian, dan ketulusan bisa menggerakkan bangsa untuk melawan penindasan. Ia adalah simbol pantang menyerah, bahkan ketika tubuhnya sendiri sudah rapuh. Hari ini, nama Jenderal Sudirman diabadikan di banyak jalan, monumen, hingga institusi. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah semangatnya yang terus hidup dalam ingatan bangsa. Semangat untuk tidak menyerah, semangat untuk berdiri di garis depan demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa. Jenderal Sudirman memang telah tiada, tetapi kisahnya tetap menjadi sumber inspirasi. Bahwa dalam keadaan sesulit apapun, selalu ada jalan untuk berjuang. Bahwa seorang pemimpin sejati bukan yang paling sehat, paling kaya, atau paling kuat, melainkan yang paling berani menanggung penderitaan bersama rakyatnya.